Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Aspirasi bersama saya Hilman Hidayat. Kita akan membahas topik menarik, saya kritis, tajam, dan terpercaya bersama anggota DPR RI. Inilah Aspirasi episode Prolegnas tahun 2018. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, pemirsa, kita tahu kali ini Aspirasi akan membahas tentang Prolegnas tahun 2018. Kita tahu banyak sorotan dari publik tentang kinerja legislasi di DPR RI. Pada tahun 2017 memang tidak mencapai dengan targetnya, yaitu 49 undang-undang. Tetapi tahun 2018 mau tidak mau Badan Legislasi atau kinerja legislasi DPR RI harus menyelesaikan target rancangan undang-undang. Karena target tahun 2018 ada 21 undang-undang prioritas dan 3 RUU kumulatif. Dan juga ada beberapa undang-undang yang sedang diharmonisasikan seperti undang-undang penyiaran. Kita akan membahas secara mendalam tentang Prolegnas tahun 2018 dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golongan Karya Dapil Jawa Tengah 3. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang, Terima Assalamualaikum kasih, Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memenuhi undangan kami
dalam bincang-bincang Pak bersama anggota DPR ini menjawab sorotan-sorotan publik terhadap bagaimana kinerja legislasi. Ini kita tahu Pak bahwa Ketua DPR RI ini sudah dilantik, sudah ditunjuk yang baru. Sebenarnya apa harapan dan target dari legislasi DPR ini terkait dengan prolegnas tahun 2018 Pak? Pertama begini, ini masih suasana tahun baru. Dari sini saya selaku pimpinan Badan Legislasi menyampaikan kepada publik selamat tahun baru, dan bagi umat Kristiani tentunya kami ucapkan selamat Natal. Semoga di tahun baru ini kita bisa ada harapan baru, tentunya bagi kami yang di DPR bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Bicara tentang masalah program legislasi nasional, yaitu merupakan sebuah amanat konstitusi di mana Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah atau mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dengan tahapan-tahapan tentunya ada program legislasi nasional yaitu jangka menengah dan jangka pendek. Nah, program legislasi nasional ini adalah disusun secara bersama-sama antara tiga pihak, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan kemudian juga pemerintah dan DPD RI. Untuk periode ini memang kami mengakui bahwa target untuk capaian kinerja legislasi belum maksimal. Tentunya perlu kami sampaikan kepada publik bahwa ketidakmaksimalan ini bukan DPR tidak serius kerjanya, tetapi dari awal memang ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar, yaitu ketika anggota Dewan dilantik pada tahun 2014 yang lalu, itu ada persoalan-persoalan atau peristiwa politik yang memang menyita waktu, yaitu setelah terpilihnya pimpinan DPR yang dipilih secara pemilihan, di mana posisi pimpinan DPR tidak proporsional seperti sebelumnya. Ini kurang lebih kami hitung untuk sengketa di antara koalisi besar ini hampir kurang lebih mencapai 6-7 bulan. Praktis kita tidak bisa melakukan kerja apa-apa karena untuk program legislasi nasional itu kita harus menunggu, yaitu pimpinan DPR ada, alat kelengkapan Dewan ada, baru kita menyusun program legislasi nasional. Kalau itu tidak ada, maka kami sulit untuk melakukan langkah-langkah di dalam program legislasi nasional. Nah, setelah 6 bulan, hampir sekitar 7-8 bulan tadi yang saya sampaikan, 6-7-8 bulan tadi, baru kita 2015 sudah sangat terlambat, karena harusnya idealnya ketika dilantik Oktober itu, bulan pertama kedua itu harus menyelesaikan alat kelengkapan Dewan, dan kemudian November itu sebelum ketok palu, itu kita harus punya program legislasi nasional. Kita terlambat di situ. 2015 kira-kira di bulan ketiga itu kami baru mempunyai program legislasi nasional. Nah, dari situlah kita start. Kemudian dari Badan Legislasi Nasional juga melakukan rasionalisasi terhadap jumlah daripada prolegnas. Kalau yang periode sebelumnya itu program legislasi nasional itu tidak terukur. Berapa yang masuk disahkan, nanti yang jadi berapa itu ya faktanya atau ya idealnya, atau mungkin begini, program legislasi yang masuk itu semua ditampung dan kemudian diputuskan menjadi program legislasi nasional. Soal nanti jadi dan tidak selesai itu urusan belakang. Nah, kami telah melakukan rasionalisasi terhadap pembahasan undang-undang yang masuk program legislasi nasional, karena memang di dalam Akupa atau DIPA kita itu kan dibatasi untuk setiap tahun komisi itu hanya 2 undang-undang atau rancangan undang-undang untuk dibahas jadi undang. Anggarannya seperti itu, DIPA-nya seperti itu. Tadi Bapak juga mengatakan ada hambatan tentang ada peristiwa politik. Nah, tahun 2018 juga kan ada pilkada serentak, dan menuju 2019 ini pemilu pergantian presiden. Apakah ini juga akan dapat menjadi kendala ke depan nih Pak terkait dengan prolegnas 2018 ini Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini memang hampir sama. Justru ini harus kita jujur supaya publik juga tahu bahwa 2018 ini bulan Juni itu kan akan dilakukan pilkada serentak. Praktis semua partai politik itu akan mengejar target untuk pemenangan pilkada. Effort yang terbesar akan dilakukan adalah
fungsi peran daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat DPR RI, DPRD, Provinsi Kabupaten itu akan semua berbondong-bondong, semua akan terjun untuk memenangkan pemilu kada. Karena pemilu kada ini akan berdampak, berkorelasi terhadap pemilu legislatif, pemilu presiden tahun 2019. Oleh karena itu, inilah yang tentunya kami Badan Legislasi akan mengusulkan kepada pimpinan DPR yang baru, dan kemudian kami juga akan rujuk untuk nemui daripada pimpinan-pimpinan partai politik dan fraksi-fraksi untuk membuat komitmen, dan nanti kita juga akan minta waktu rapat konsultasi dengan pemerintah untuk bersama-sama untuk menentukan sikap. 2018 itu fakta atau realita politiknya ini tahun politik, sehingga kami akan memfokuskan berapa undang-undang yang akan kita bahas, dan kemudian undang-undang apa saja yang memang ini dibutuhkan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu acuannya jelas bahwa untuk penyusunan program legislasi nasional itu harus mengacu kepada rencana kerja pemerintah, harus mengacu kepada rencana kerja jangka menengah dan jangka pendek, ada kekosongan hukum. Nah, ini yang harus kita rancang. Sekarang ini tahun 2018-2019 ini pemerintahan Pak Jokowi ini kira-kira memerlukan undang-undang apa? Nah, ini yang nanti akan kita sepakati, sehingga nanti kalau sudah ada kesepakatan maka undang-undang yang dianggap belum perlu itu bisa kita hold, dan kemudian undang-undang yang memang dianggap perlu untuk mendukung kinerja pemerintah karena keberhasilan pemerintah juga keberhasilan DPR, tentunya ini kan kita dorong. Ternyata fokus pembicaraan pembahasan undang-undang itu tergantung dari sinergitas antara pemerintah, DPR RI, dan DPD. Mari kita saksikan aspirasi pada segmen yang selanjutnya. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana target prolegnas ini dapat terpenuhi dan bermanfaat untuk masyarakat. Tadi juga Bapak menekankan bahwa pentingnya komunikasi dan sinergitas antara pemerintah, DPD, dan DPR ini. Ini sebenarnya komunikasi seperti apa, Pak, yang seharusnya dilakukan, Pak? Pertama begini, kita harus menyadari tentang tugas fungsi pokok kita. Undang-undang itu ada 3 pintu masuk. Pertama adalah kalau inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat itu nanti pemerintah setelah kita menjadi inisiatif, kita sahkan paripurna, maka pimpinan DPR bertulis surat kepada Presiden, dan Presiden mengeluarkan surpres bersama DIM, daftar inventarisasi masalahnya. Nah, setelah nanti DIM itu keluar, maka Badan Musyawarah DPR RI menentukan undang-undang ini akan dibahas apakah di tingkat panja, apakah di pansus, atau diserahkan kepada Badan Legislasi. Itu bisa saja. Nah, namun persoalannya adalah, atau sebaliknya, kalau inisiatif daripada pemerintah, maka pemerintah langsung mengirim surat kepada DPR beserta surplusnya, dan nanti DIM itu akan disusun oleh fraksi-fraksi dari seluruh partai politik yang ada di DPR ini. Dan kemudian nanti setelah DIM disusun, maka akan ditetapkan apakah ini akan dibentuk pansus, apakah ini akan masuk ke panja di komisi-komisi pengusul, atau juga bisa ditugaskan Badan Legislasi. Nah, problem utama adalah ketika sudah pembahasan tingkat 1, itu sering terjadi ya deadlock karena antara pemerintah dengan DPR tidak ada semacam titik temu terhadap substansi tertentu atau norma tertentu yang memang menjadi antara usulan DPR maupun usulan pemerintah yang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan di masing-masing itu. Nah, itu biasanya adalah terjadi deadlock. Nah, ini pentingnya dilakukan komunikasi. Oleh karena itu lobby-lobby ya, terutama kalau ini menjadi inisiatif DPR, lobby kepada pemerintah. Sehingga pemerintah itu bisa fokus untuk
melakukan pembahasan kira-kira di mana saja. Nah, ini yang Kira-kira undang-undang apa Pak yang paling memang harus segera diselesaikan? Apa kan kita tahu juga banyak yang menyoroti tentang undang-undang penyiaran yang sudah diharmonisasi, terus undang-undang KUHP yang sedang juga banyak dibahas. Ini apa Pak yang menjadi fokus di tahun 2018 ini Pak? kalau kita bicara undang-undang KUHP memang ini undang-undang yang pasalnya sangat banyak. Ini juga menjadi sebuah undang-undang yang menjadi rohnya daripada tata kelola hukum nasional kita. Ini kita harus hati-hati. Memang lebih baik itu harapan kami 2018 itu bisa selesai, tapi sikap kehati-hatian ini penting. Karena konsekuensi KUHP nanti itu akan terjadi perombakan-perombakan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap revisi undang-undang lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pengadilan, KPK, itu semua akan menyesuaikan terhadap KUHP itu. Nah, oleh karena itu harus hati-hati betul. Nah, tentang penyiaran, ini juga sama. Undang-undang ini lahir tidak boleh mengganggu terhadap semua tata kelola kegiatan, baik itu di pemerintahan, baik itu kegiatan yang ada di pihak swasta, pelaku usaha, ini yang juga terganggu dengan adanya undang-undang ini. Oleh karena itu undang-undang ini betul-betul harus memberikan rasa keadilan. Tidak ada dalam undang-undang ini menimbulkan bentuk monopoli baru yang terselubung dalam undang-undang, dan tidak boleh dalam undang-undang ini menimbulkan diskriminasi. Ada yang sektor usaha yang sudah existing kemudian menjadi mati akibat undang-undang, ini tidak boleh. Karena ini akan mengganggu stabilitas. Konsekuensi daripada undang-undang ini. Oleh karena itu penyiaran ini sebetulnya kan kita juga sedang membedah apa yang terbaik. Harus ada solusinya. Solusinya adalah karena persoalan yang dihadapkan kepada kami di badan legislasi adalah agar frekuensi itu dikuasai negara, maka kami sepakat bahwa frekuensi dikuasai negara sebesar-besar, tapi pengertian daripada penguasaan frekuensi itu tidak serta-merta bahwa sektor swasta itu dimatikan. Sehingga contohnya yang kami sering sampaikan harus ada kombinasi terhadap norma tertentu. Ya, kalau saya sampaikan ini kan ada pro kontra antara single MOOC, multi MOOC. Ya, tentunya ini harus ada kombinasi. Kan kita saksikan video harapan dari masyarakat. Prolegnas yang saya tahu itu program legislasi nasional, di mana legislasi DPR itu yang menjadi prioritas akan dibahas dalam 1 tahun mendatang. Kalau menurut saya yang hasilkan oleh DPR itu lebih baik berkualitas. Kuantitas itu tidak masalah, tapi berkualitas dan tepat sasaran. Prolegnas belum tahu. Ya, kalau saya sebagai masyarakat awam, kita berharap dari munculnya undang-undang itu bisa pro rakyat lah, bisa sesuai dengan keinginan rakyat seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin 80% ya. Contohnya saja untuk sekarang di infrastruktur di pedesaan itu kan sudah terbangun dengan baik, jalan-jalan sudah diperbaiki segala macam itu baik. Program legislasi nasional atau disebut Prolegnas itu adalah program yang sesungguhnya ditunggu oleh masyarakat luas, dan produk legislasi sesungguhnya harus berbasis edukasi. Ya, produk yang dimaksud edukasi adalah produk yang bisa dipahami oleh masyarakat, produk yang bisa disosialisasikan, mengandung unsur pendidikan. Ya, alhamdulillah selama ini saya memantau selain di media televisi juga di internet. Sementara ini kinerja legislasi cukup baik. Ya, jadi prolegnas itu salah satu rancangan undang-undang bagaimana undang-undang yang khususnya Bupati pemilihan gubernur, begitu juga aspek-aspek lainnya dari tahun 2015, 2016, 2017, bagaimana perubahan-perubahannya itu lebih detail, dan juga masyarakat hal ini
tetap mengawasi, membantu DPR sebagai lembaga aspirasi rakyat. Nah, masyarakat sekarang ini menilai prolegnas itu belum maksimal. Ya, undang-undang yang lebih bermanfaat buat masyarakat dan kualitasnya itu harus lebih bagus dari yang kemarin-kemarin sebelumnya. Kan itu kan istilahnya kan ada itu apa itu namanya harus lebih baik lagi dan harus baik lagi. Ya, kayak kesehatan, terus bidang kayak kesehatan, pendidikan, terutama yang di kampung itu kan kurang terjangkau, Mbak, gitu. Ya, cuman sekedar ngikutin aja, Mbak, lihat di berita-berita aja. Pemirsa, kita kembali lagi dalam aspirasi, masih bersama saya dan Bapak Firman Subagio. Kita telah tadi menyaksikan beberapa pendapat masyarakat tentang harapan prolegnas tahun 2018. Ya, banyak juga yang menyoroti tentang banyak undang-undang yang masih belum tepat sasaran atau harapan-harapan masyarakat tentang undang-undang yang harus pro rakyat. Ini bagaimana Pak tanggapan Pak Firman sendiri? Masyarakat ini menganggap bahwa undang-undang ini harus tepat sasaran dan pro rakyat. Memang benar. Jadi memang saya katakan tadi depan bahwa sebuah rancangan undang-undang yang kemudian dimasukkan di dalam skala prioritas, bahwa undang-undang itu memang pertama adalah undang-undang ini harus mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Ini konsekuensi daripada sistem presidensial. Oleh karena itu, undang-undang ini melalui tahapannya adalah dirancang melalui program registrasi nasional. Jadi yang namanya prolegnas itu adalah merupakan urut-urutan tata cara penyusunan undang-undang, bahwa undang-undang itu tidak akan bisa diundangkan ketika tidak masuk di dalam nominasi program legislasi nasional. Nah, program legislasi nasional itu juga ada jangka menengah dan jangka pendek. Jangka menengah itu adalah yang sekarang kita putuskan, ada sekian banyak undang-undang itu, dan program legislasi yang prioritas itu masuk jangka tahunan yang jumlahnya ada 40 tadi. Nah, oleh karena itu yang 40 ini memang betul-betul harus sesuai dengan keinginan, terutama keinginan pemerintah sebagai pelaksana tata kelola pemerintahan. Karena undang-undang ini kan sebuah payung hukum, regulasi, aturan hukum yang memang menjadi rujukan atau dasar untuk mengelola pemerintahan. Ditingkatkan ke depan, Pak? Sangat perlu sekali. Tentunya masukan ini juga harus rasional, karena tidak mungkin dalam sebuah undang-undang ini terus aku mengakomodir kepentingan 260 juta penduduk Indonesia. Ya. Jadi kita ada kelembagaan-kelembagaan tertentu. Nah, inilah yang sering diprotes teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat, bahwa seolah-olah pembahasan undang-undang itu terbuka, tertutup tiba-tiba. Saya jawab dan saya tegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang tiba-tiba. Karena undang-undang itu mulai perencanaan yang matang. Dari mulai tahapan penyusunan rancangan undang-undang itu, kemudian sosialisasi juga dilakukan oleh komisi pengusul, kemudian sosialisasi dilakukan oleh badan legislasi, dan kemudian rancangan undang-undang itu juga mengundang stakeholder, dan kita juga ke perguruan-perguruan tinggi, ke pemerintah daerah untuk minta masukan. Pak, mungkin janji dari anggota DPR sendiri terhadap rakyatnya ini, Pak, terkait dengan prolegnas tahun 2018, apa yang ingin dijanjikan oleh anggota DPR ini agar memang nantinya undang-undang ini benar-benar bermanfaat dan memang tepat sasaran kepada masyarakat ini, Pak? Tentunya saya tidak akan memberikan janji, tetapi kami akan bekerja secara maksimal, karena kalau saya berikan janji, undang-undang ini kan tidak seperti membuat pisang goreng yang kemudian beli pisang, kemudian ada kompor gas, ada minyak, dan digoreng bisa disaji. Tetapi undang-undang ini betul-betul ada merupakan satu diskusi yang matang, karena undang-undang ini memang harus betul lahir berdasarkan kualitas dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai undang-undang ini dipaksakan harus selesai dan kemudian akhirnya tidak bisa diimplementasikan. Nah, oleh karena itu semua undang-undang yang sekarang ini 2019 yang sudah masuk ini, sekali lagi saya sampaikan kepada publik dan masyarakat, kami akan melakukan pendekatan kepada pemerintah agar sisa masa jabatan 2018-2019 ini, kira-kira pemerintah itu membutuhkan regulasi apa yang memang membawa dampak manfaat bagi pertumbuhan pembangunan, kemudian peningkatan lapangan kerja, dan kemudian penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sandang papan pangan itu menjadi concern kami. Berarti sisa periode ini akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, Pak? Sebaik-baiknya, karena masyarakat juga harus menyadari bahwa
ini adalah tahun politik, tentunya partai politik juga punya tugas lain selain menjadi anggota DPR, juga tugas-tugas untuk menyukseskan pemilu kada, karena ini bagian proses politik, sehingga ini juga harus menjadi perhatian masyarakat. Namun spirit daripada kami di DPR, tentunya badan legislasi yang sekarang hanya punya tugas untuk harmonisasi, ya, karena undang-undang ini adalah dibahas di panja masing-masing. Jadi sekarang ini kalau ada kemacetan-kemacetan bukan di badan legislasi, tetapi di panja masing-masing, di pansus masing-masing. Nah, di panja pansus itu ada keterlibatan dari unsur pemerintah, ada unsur DPR, dan ada unsur daripada DPD RI terhadap undang-undang tertentu. Baik, pemirsa, inilah aspirasi episode Prolegnas tahun 2018. Kita telah menyaksikan perbincangan kita bersama Bapak Firman Subagio sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Tadi poin penting adalah terkait dengan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, DPR, dan DPD RI. Kita juga sepakat antara masyarakat, pemerintah, dan DPR RI bukan hanya mengejar kuantitas semata dari undang-undang, tapi mengejar kualitas dari undang-undang tersebut agar bisa bermanfaat dan tepat sasaran kepada masyarakat tersebut. Inilah aspirasi episode Prolegnas tahun 2018. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak.